Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu sayangi. Senang sekali bisa berjumpa lagi walaupun hanya dengan tatap muka online seperti ini. Ibu sampaikan dulu permohonan maaf ibu karena beberapa waktu yang lalu kita masih dalam suasana Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila ibu ada kesalahan sengaja maupun tidak disengaja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan review sedikit materi tentang ancaman, di mana minggu depan kalian akan menghadapi pekan ujian akhir semester. Maka alangkah baiknya menurut ibu minggu ini kita akan mereview materi tentang bab sebelumnya, karena bab yang terakhir kemarin itu sudah ibu bahas di YouTube yang sebelumnya. Maka dari itu kita akan membahas materi tentang ancaman negara terhadap Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kalian mendengar kata ancaman, pasti terkait dengan hal yang membahayakan, bukan? Mengapa ancaman itu ada dalam negara kita? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita sangat mempunyai potensi yang tinggi dari segi keanekaragamannya maupun dari segi sumber daya alamnya. Beragam suku dan budaya tidak bisa disatukan begitu saja. Maka dari itu ada beberapa pihak dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung itu berupaya untuk menghancurkan kedaulatan negara. Itu yang disebut sebagai ancaman. Perlu kalian ketahui, ada perbedaan dasar tentang Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Ancaman yang kita bahas sekarang adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Bhinneka Tunggal Ika sendiri merupakan sebuah negara yang kalian tahu artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Akan tetapi berbeda dengan integrasi nasional, di mana kata integrasi yang artinya pembauran, berarti pembauran budaya, pembauran keanekaragaman, pembauran seluruh komponen bangsa menjadi satu kesatuan. Tolong kalian pahami itu. Ancaman terhadap integrasi nasional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan non-militer. Oke, ancaman militer itu sendiri adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang tentunya sudah terorganisir dengan rapi untuk menghancurkan suatu kedaulatan wilayah atau negara. Pernah gak sih kita terdapat ancaman militer di Indonesia? Tentu saja pernah. Contoh, agresi militer Belanda pada tahun 1947, yang pertama dan yang kedua, menghasilkan perundingan Ron Ryan, menghasilkan perundingan Renville. Lalu ada lagi terorisme, atau ada lagi pemberontakan bersenjata seperti waktu itu kita pernah ada bom Sarinah. Kalau misalkan ngomongin ancaman militer, mungkin ada beberapa yang harus kalian tahu. Di antaranya yang pertama ada invasi, ada agresi yang seperti tadi yang agresi Belanda ke Indonesia, ada pemberontakan bersenjata, ada spionase atau memata-matai negara lain. Jadi ketika sebuah negara ingin mencuri informasi penting di negara lain, lalu dia mengirimkan mata-mata atas untuk perintahnya untuk mengetahui rahasia dari negara lawannya tersebut. Ada juga terorisme. Indonesia yang kita tahu terorisme ini sangat-sangat sensitif ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan dikaitkan hanya dengan satu agama, di mana kita mayoritas Islam. Namun beberapa pula kejadian teroris ini juga melukai dari orang Islam itu sendiri. Jadi masih ada permainan di belakang itu. Oke, next kita akan membahas tentang ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini tentunya berbeda nih dengan ancaman militer. Kalau yang militer tadi menggunakan persenjataan yang terorganisir, namun lain halnya dengan ancaman non-militer yang menggunakan aspek-aspek kehidupan. Apa aja? Ada 5 yang sering kali kita ulang-ulang, yaitu Ipolexos Budhankam. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kita mulai dari yang pertama, ideologi. Ketika kita mendengar kata ideologi, berarti kayak arah atau cita-cita atau tujuan. Yang kita gunakan saat ini adalah ideologi Pancasila tentunya. Jadi arah bangsa Indonesia ini berdasarkan dengan nilai-nilai di dalam Pancasila.
Kalau misalkan kita menggunakan nilai kemanusiaan tapi kita tidak menerapkannya, berarti ada sesuatu yang salah dengan ideologi tersebut. Pernah gak sih ancaman ideologi ini terganggu? Pernah. Yaitu dimana ketika ideologi Pancasila ini pahamnya mau diubah nih menjadi ideologi komunis. Kalian tahu peristiwa apa? Peristiwa G30 SPKI. Itu adalah salah satu peristiwa di mana PKI ini merubah ideologi bangsa yang tadinya Pancasila dianggap sudah tidak relevan dan ingin diubah menjadi ideologi komunis. Lalu ada lagi yang namanya politik. Nah, ini berbicara tentang politik pasti ada hubungannya tentang penyelenggaraan sebuah negara. Semua yang ada dalam negara pasti tidak lepas dari unsur perpolitikan. Perpolitikan, ada yang money politik dan sebagainya. Kalau misalnya kita bicara tentang politik, contohnya ketika berlangsungnya pemilu, lalu ada lawan yang menjatuhkan satu sama lain atau ada yang namanya black politik, itu salah satu ancaman juga nih yang mengancam kedaulatan negara. Kalau misalkan itu dibiarkan, kubu A dan kubu B itu nanti saling berseteru, memunculkan kericuhan satu sama lain, merupakan suatu ancaman juga. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu ekonomi. Kalau misalkan kita berbicara tentang ekonomi, pasti berhubungan sama yang namanya uang dan uang. Kalau misalkan sistem ekonominya turun, kita mengalami inflasi, udah gitu lapangan pekerjaan itu kurang, pasti meningkatnya pengangguran. Pengangguran ini kalau tinggi juga suatu masalah, karena kalau penganggurannya tinggi, otomatis tingkat kriminalitas juga akan meningkat dan kesejahteraan warga dan masyarakat itu akan terganggu tentunya. Lalu ada juga nilai dolar yang semakin tinggi, itu juga merupakan sebuah ancaman bagi negara. Lanjut ke poin yang keempat, sosial dan budaya. Ini terkait dengan kehidupan sehari-hari ya. Sosial dan budaya, misalkan adanya hedonisme, terlalu sifat menghambur-hamburkan, maunya hedon, apa-apa hedon. Kalian harus paham ya, apa sih istilah-istilah yang seperti ini yang harus kita pahami gitu perbedaannya. Lalu sikap konsumtif juga, jadi tidak bisa cukup, jadi terus menerus seperti mengikuti gaya orang barat. Lalu ada juga sikap individualisme, kita tahu kalau kita ini makhluk sosial, cuma ada beberapa orang yang merasa kalau misalkan dia melakukan semuanya sendiri itu tanpa bantuan orang lain atau tidak respect terhadap orang lain dan menganut paham individualisme. Lalu yang kelima ada pertahanan dan keamanan. Nah, ini merupakan ancaman yang sangat bahaya juga ya menurut Ibu di yang non militer. Kenapa? Karena kalau ini terjadi, kedaulatan negara itu ya bakalan hancur. Contoh, Ibu udah pernah cerita bahwa kekayaan Indonesia ini sangat melimpah dan kalian tahu ada beberapa titik wilayah di Indonesia yang memang sudah dijarah atau ditargetkan mungkin ingin dikuasai oleh negara lain. Ibu tidak sebutkan negaranya ya, kalian juga pasti sudah bisa menebak. Dan tentara kita juga banyak yang menjaga di perbatasan wilayah tersebut. Akan tetapi dengan segenap kekuatan seluruh masyarakat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mempunyai sikap membela negara. Tidak hanya mereka yang ditugaskan untuk menjaga titik perbatasan tersebut, tapi kita sebagai warga negara juga harus lebih bisa selektif ya dalam melihat beberapa hal yang membahayakan negara kita, terutama di pertahanan keamanan. Contohnya pada saat pandemi ini, secara langsung maupun tidak langsung, ini juga mengganggu pertahanan kita. Kenapa? Karena apabila pemerintah ini lemah pada saat pandemi seperti ini, bisa saja asing itu bisa dikatakan adalah pengaruhnya ke kita. Ibu tidak berani ngomong secara lebih detail. Mungkin kalau misalkan di kelas hanya kita yang tahu, tapi karena ini di YouTube, jadi Ibu harap kalian paham kan ada batasannya.
Oke, sekian pembahasan tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Silakan kalian tulis di komentar nama dan kelas kalian, dan bila ada pertanyaan silakan kalian tulis, kita akan berdiskusi di sesi kali ini. Dan untuk tugasnya, jadi rencananya ibu akan membuat video kayak video akhir gitu, video akhir tahun tentang PJJ ini, buat kenang-kenangan juga, buat laporan juga ke kepala sekolah tentang PJJ kalian selama ini PPKN. Jadi kalian silahkan bersuah foto dengan lembar kerja kalian selama PJJ, entah itu mind mapping kalian, entah itu tugas kalian waktu bikin teka-teki, atau kalian mengerjakan Google Form, itu bisa kalian foto. Jadi kalian megang kertasnya itu, lalu kalian kirimkan ke email atau WhatsApp ibu. Oke? Hasilnya itu nanti akan ibu edit, ibu bikin video buat sekolah kalian juga. Nanti akan ibu kirimkan setelah ulangan akhir semester usai. Nah, untuk kisi-kisinya ibu akan sampaikan nanti di WhatsApp H-2 PJ UAS, nanti akan ibu share kisi-kisinya. Oke? Terus jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.